Akhirnya Malaysia angkat bicara dan ngotot ingin ikut FIFA Series 2026 di Indonesia. Apa alasannya dan mungkinkah FIFA mengizinkannya? Yuk kita bahas. Kalau ada satu kata yang paling pas menggambarkan situasi sepak bola Asia Tenggara hari ini, jawabannya sederhana, panik. Dan negara yang paling kelihatan paniknya? Ya, tetangga sebelah itu lagi, Malaysia, lagi dan lagi. Sementara Indonesia, tenang, senyum dikit, jalan lurus, gas pelan tapi konsisten. Dan tahu-tahu, boom, jadi sorotan Asia, bahkan mulai dilirik Eropa. Semua ini meledak di satu momen. John Herdman mengumumkan 30 pemain timnas Indonesia level Eropa untuk FIFA Series Maret 2026. Bukan sekadar daftar nama, ini pernyataan sikap, ini deklarasi perang halus, ini pesan tak tertulis yang bunyinya kira-kira begini. Indonesia sudah naik kelas, yang belum siap silakan minggir. Herdman datang, aura langsung berubah, mari jujur. Begitu nama John Herdman diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, ada dua reaksi besar. Pertama, publik Indonesia, penasaran tapi optimistis. Kedua, rival regional, kaget, gugup, lalu sok santai. Herdman itu bukan pelatih sembarangan, dia bukan tipe pelatih proyek 2 bulan lalu cabut. Dia pembangun, arsitek, tukang las mental. Orang yang di Kanada dan Selandia Baru dikenal bukan karena janji, tapi karena hasil. Dan sekarang, dia berdiri di pinggir lapangan timnas Indonesia. Dengan satu misi jelas, mengubah potensi jadi prestasi. Ketika daftar 30 pemain dirilis, publik langsung nge-freeze sebentar. Loh, ini serius? Ini timnas apa klub Eropa versi Asia Tenggara? Nama-nama diaspora bertebaran. Pemain yang main di liga kompetitif, bukan CV YouTube tapi menit bermain nyata. Dan di tengah semua itu, satu nama muncul seperti granat dilempar ke ruang publik, Zidane Oosterwilde. Zidane Oosterwilde, nama baru, efeknya ngeri, satu nama, tapi efeknya kemana-mana. Timeline panas, grup WA ribut, media regional kelabakan. Zidane Oosterwilde bukan cuma pemain baru, dia simbol perubahan arah. Pemain yang selama ini wait and see, lalu akhirnya berkata, "Oke, sekarang waktunya Indonesia." Dan ini bagian paling menyakitkan bagi rival. Dia datang bukan karena janji, tapi karena percaya proyek. Oosterwilde terang-terangan mengaku, "Dulu saya ragu." Dan itu wajar. Siapapun yang jujur tahu, timnas Indonesia beberapa tahun lalu belum sepenuhnya stabil secara manajemen dan visi. Tapi sekarang, ceritanya beda. Kehadiran Herdman mengubah atmosfer, bukan cuma taktik, tapi trust. Dan di sepak bola modern, trust itu mata uang paling mahal. Begitu Zidane bilang dia bahagia, publik Asia Tenggara langsung bereaksi. Malaysia, panas dingin, Thailand, mulai angkat alis, Vietnam, diam tapi membaca situasi. Karena mereka tahu ini bukan naturalisasi asal-asalan. Malaysia dan sindrom takut ketinggalan kereta. Di titik ini kita perlu jujur dan sedikit kejam. Malaysia hari ini bukan marah karena Indonesia bagus. Malaysia marah karena Indonesia bagus dan diakui dunia. Ada bedanya, begitu Indonesia diumumkan ikut FIFA Series, media Malaysia mulai ramai. Bukan analisis taktik, bukan evaluasi internal, tapi satu kalimat yang diulang-ulang dengan nada setengah iri, setengah denial. Kenapa Indonesia bisa? Lalu muncullah dorongan aneh. Malaysia ngotot ingin ikut FIFA Series, bukan karena siap, bukan karena punya proyek matang, tapi karena takut ketinggalan spotlight. Ini mentalitas paling berbahaya dalam sepak bola, ingin hasil tanpa proses. Indonesia lagi fokus bangun fondasi. Malaysia masih ribut di atas kertas administrasi, naturalisasi setengah matang, dan konflik kepentingan internal. Lucunya, ketika Indonesia tenang-tenang saja, Malaysia malah makin berisik. Seolah-olah FIFA Series itu lomba ikut-ikutan, bukan ajang prestasi. Thailand dan Vietnam, lawan yang lebih dewasa berbeda dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam justru menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Media Thailand secara terbuka memuji konsistensi Indonesia. Mereka mengakui Indonesia sekarang punya arah yang jelas. Vietnam lebih kalem tapi tajam.
Mereka melihat bagaimana Indonesia belajar dari kegagalan, bukan menghindarinya. Dan ini penting, rival yang kuat akan mengakui kekuatanmu. Yang iri, biasanya berisik. Eropa mulai melirik, Asia mulai gugup ketika kabar performa Zidane Oosterwolde di laga terakhirnya melawan klub raksasa Italia mencuat, situasi makin panas. Pelatih lawan mengakui kualitasnya, media Eropa menyebut namanya, dan disinilah efek domino terjadi. Indonesia tak lagi sekadar tim Asia Tenggara. Indonesia mulai diposisikan sebagai proyek Asia yang serius. Ini yang bikin beberapa pihak tak nyaman. Karena begitu Eropa melirik, standar naik. Begitu standar naik, omong kosong ketahuan. Herdman versus Shin Tae-yong. Perbandingan yang salah kaprah media Korea Selatan ikut nimbrung, membandingkan Herdman dengan Shin Tae-yong. Padahal ini perbandingan malas. Bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal fase yang berbeda. STY itu pembuka jalan, Herdman itu penguat struktur. Dan justru disinilah Indonesia terlihat matang, berani berganti bukan karena benci, tapi karena evolusi. Negara lain masih terjebak nostalgia atau konflik ego. Kiper, back, dan mental juara Mari bicara teknis sedikit, biar yang bilang ini cuma provokasi bisa diam. Emil Audero, Maarten Paes. Dua kiper dengan jam terbang tinggi, bukan nama besar kosong. Ini soal decision making, positioning, dan mental menghadapi tekanan. Lini belakang, Elkan Baggett kembali, Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk. Ini bukan pertahanan asal tambal. Ini lini belakang yang dibangun dengan logika modern, kuat fisik, cepat baca permainan, dan tenang saat ditekan. Bandingkan dengan rival yang masih ribut soal siapa yang asli dan siapa yang bukan. FIFA Series lebih dari sekadar turnamen bagi Indonesia, FIFA Series bukan ajang pamer. Ini ujian mental. Bagi Malaysia, ini mimpi basah yang belum tentu sanggup ditanggung. Karena ikut turnamen besar tanpa persiapan itu seperti naik ring tinju tanpa latihan. Kelihatan berani, tapi pulangnya lebam. Indonesia tahu risikonya. Indonesia siap dikritik, Indonesia siap kalah asal belajar. Dan inilah perbedaan paling telanjang antara proyek serius dan proyek pencitraan, publik Indonesia. Kali ini jangan salah fokus satu catatan penting. Euforia itu wajar, bangga itu sah, tapi Herdman dan skuad ini belum apa-apa. Mereka baru mulai. Keunggulan Indonesia hari ini bukan trofi, tapi arah. Sementara beberapa tetangga masih sibuk bertanya, kenapa kita nggak seperti Indonesia? Jawabannya sederhana, tapi pahit. Karena Indonesia mau berproses, yang lain ingin jalan pintas. Penutup, diam-diam mematikan Indonesia hari ini tidak teriak paling hebat, tidak sibuk membalas sindiran, tidak ikut lomba komentar. Indonesia bekerja, diam, rapi, dan pelan-pelan mematikan. Dan bagi yang merasa kepanasan, satu pesan saja, bukan Indonesia yang sombong, dunia yang mulai membuka mata. Sekarang mari kita bedah satu hal yang jarang dibahas dengan jujur. Mengapa Malaysia ngotot ingin ikut FIFA Series justru ketika Indonesia jadi pusat perhatian? Jawabannya tidak rumit. Ini bukan soal teknis, bukan soal ranking, bukan pula soal kesiapan skuad. Ini soal takut kehilangan relevansi. Bayangkan, kamu duduk di meja yang sama bertahun-tahun, posisi aman, lampu sorot terbagi rata, lalu tiba-tiba satu orang bangkit, pindah ke meja VIP, dan semua kamera ikut bergeser. Apa reaksimu? Tenang? Tidak. Refleksi diri? Jarang. Yang muncul biasanya, iri bercampur panik. Itulah yang sedang terjadi. FIFA Series dan rasa takut yang tak diucapkan Indonesia masuk FIFA Series bukan karena merengek. Bukan karena numpang nama, tapi karena dipandang layak sebagai proyek berkembang. FIFA tidak buta. Mereka melihat struktur, mereka melihat kontinuitas, mereka melihat keseriusan federasi. Dan disinilah Malaysia mulai gelisah. Karena FIFA Series itu bukan sekadar turnamen, itu etalas global. Yang tampil di sana bukan cuma pemain, tapi sistem. Bukan cuma pelatih, tapi federasi. Bukan cuma hasil, tapi arah. Malaysia tahu betul, masuk tanpa kesiapan biar membuka borok sendiri di depan dunia. Tapi anehnya, mereka tetap ngotot. Kenapa? Karena lebih takut tidak dilihat, dibanding dilihat lalu dipermalukan. Ini mentalitas berbahaya.
Dan jujur saja, ini bukan kritik kosong. Ini fakta yang bisa dicek dari reaksi media mereka sendiri. Defensif, sensitif, dan penuh pembenaran. Indonesia. Jadi cermin yang menyakitkan Indonesia hari ini ibarat cermin besar di Asia Tenggara. Siapapun yang melihat akan otomatis membandingkan. Dan bagi yang belum beres urusannya, cermin itu menyakitkan. Indonesia menunjukkan bahwa naturalisasi bisa dilakukan dengan seleksi, bukan panik. Pelatih asing bisa bekerja dengan otoritas, bukan sandiwara proyek jangka panjang bisa jalan tanpa ribut di media. Bandingkan dengan situasi Malaysia yang masih terjebak debat, ini pemain siapa? Ini proyek siapa? Ini kebijakan siapa? Sepak bola modern tidak menunggu negara yang sibuk berdebat, dunia bergerak, yang lambat, tertinggal. Zidane Oosterwolde dan efek psikologis ke rival mari kembali ke Zidane. Karena ini penting, Zidane Oosterwolde bukan sekadar pemain. Dia testimoni hidup bahwa proyek Indonesia punya daya tarik. Ketika seorang pemain Eropa berkata, "Saya baru tertarik setelah Hertman datang." Itu tamparan halus tapi telak. Bukan cuma ke federasi lain, tapi ke cara lama mengelola tim nasional. Ini mengirim pesan ke diaspora lain, ke agen, ke klub-klub luar. Indonesia sekarang worth considering. Dan efeknya langsung terasa. Malaysia mulai sibuk menjelaskan. Thailand mulai menghitung ulang. Vietnam mulai mempercepat pembinaan. Indonesia tetap fokus ke lapangan. Media Korea Selatan, pujian yang tidak gratis ketika media Korea Selatan ikut membahas timnas Indonesia. Ini bukan basa-basi. Korea adalah negara yang sangat protektif terhadap reputasi sepak bolanya. Mereka tidak sembarang memuji. Perbandingan Hertman dan Shin Tae-yong yang mereka angkat justru menempatkan Indonesia sebagai negara yang berani naik level. Pesannya jelas, Indonesia tidak stagnan. Indonesia tidak takut perubahan. Indonesia tahu kapan harus berterima kasih dan kapan harus melangkah maju. Bagi negara lain yang masih terjebak konflik internal pelatih federasi, ini lagi-lagi jadi cermin yang tidak enak dilihat. Thailand dan Vietnam, kagum. Tapi waspada Thailand dan Vietnam bukan bodoh. Mereka membaca peta. Thailand melihat Indonesia bukan lagi lawan emosional, tapi lawan struktural. Vietnam melihat Indonesia bukan lagi proyek setengah jadi, tapi kompetitor jangka panjang. Mereka kagum, iya. Tapi di balik itu, mereka juga waspada. Dan justru disitulah posisi Indonesia sekarang, dihormati tanpa harus teriak. Masalah Malaysia? Bukan Indonesia ini poin penting. Indonesia tidak punya masalah dengan Malaysia. Malaysia yang punya masalah dengan kemajuan Indonesia. Dan ini harus dibilang terang-terangan supaya diskusinya jujur. Indonesia tidak pernah melarang siapapun berkembang. Indonesia tidak pernah menghalangi siapapun ikut turnamen. Indonesia hanya bekerja lebih rapi. Kalau ada yang tersinggung, mungkin bukan karena diserang, tapi karena merasa tertinggal. Hertman dan filosofi diam-diam mematikan Hertman, itu tipe pelatih yang tidak banyak drama. Tidak sibuk konferensi pers panjang penuh jargon kosong. Dia bicara seperlunya. Sisanya dia tunjukkan lewat struktur latihan, pemilihan pemain, dan cara tim bergerak. 30 pemain yang dia pilih bukan hasil kompromi politik. Ini terlihat dari profil, usia, pengalaman liga, kesesuaian gaya main. Ini bukan siapa yang paling viral, ini siapa yang paling siap. Dan di sepak bola modern, kesiapan itu segalanya. Untuk publik Indonesia, jangan terjebak euforia murahan. Sekarang saya balik sedikit ke kita sendiri. Indonesia sedang di atas angin, iya. Tapi ini baru bab awal. Kalau publik mulai terlalu cepat mengejek, terlalu sibuk membalas komentar, terlalu yakin sebelum bertanding, maka keunggulan moral itu bisa hilang. Yang membuat Indonesia unggul hari ini bukan hasil, tapi kedewasaan proses. Jangan rusak itu dengan euforia murahan. Biarkan yang ribut di luar lapangan. Indonesia fokus di dalam. FIFA Series akan jadi filter alami suka atau tidak. FIFA Series akan jadi penyaring brutal. Yang siap akan terlihat matang, yang nekat akan kelihatan telanjang. Indonesia masuk dengan kesadaran penuh akan risiko. Dan itu tanda negara sepak bola yang mulai dewasa. Sementara yang masih ngotot ikut tanpa fondasi,
cepat atau lambat akan berhadapan dengan realitas. Dan sepak bola tidak pernah bohong